Senang banget bisa berbagi cerita dengan kalian. Subscribe channel ini untuk terus terhubung ya. Dan jangan lupa klik loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished guests, the supervisor of Al-Mazaya Islamic Junior High School, Mr. Sudiarto SPD. The principal of Al-Mazaya Islamic Junior High School, Ms. Novita Sari SPD. All teachers, staff, and all respected attendants. All praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing and mercy, we can gather here by good condition. And we can attend to the principal performance assessment (PKKS) at Al-Mazaya Islamic Junior High School. We will open this agenda this morning by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Next, we will listen to the reciting Quran and prayer from Mr. Taufikur Rahman Esos. To Mr. Taufik, the time is yours. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Masya Allah. After listening the reciting Quran and prayer, may Allah make our life easiest day by day, step by step, and may Allah bless us till hereafter. Okay, we continue to the next agenda. The next agenda is welcoming speech from the supervisor of Al-Mazaya Islamic Junior High School. We invite the respected Mr. Sudiarto SPD. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati rekan Bapak dan Ibu Guru, Ustaz dan Ustazah SMP Al-Mazaya Islamic School Banjarmasin. Pertama-tama dan utama izinkan saya membersamai Bapak dan Ibu sekalian selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat dan detik ini kita masih diberikan limpahan nikmat, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan tentunya pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruang yang luar biasa sejuknya. Dan alhamdulillah tadi sudah didahului dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menambah sejuknya suasana kali ini. Terima dan mudah-mudahan semua kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar dan baik. Selamat
Nabi Nabi Muhammad SAW dan seluruhnya kerabatnya pengikutnya yang selalu setia menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sapaan yang beliau. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita melakukan penilaian kinerja kepala sekolah yang tentunya kegiatan ini adalah rangkaian daripada kegiatan-kegiatan pengelolaan penilaian kinerja kepala sekolah yang terdiri dari beberapa tahap. Ini adalah tahap kedua. Tahap pertama itu adalah kami melakukan persiapan observasi kinerja, bahwa di sana beliau mengadakan rencana hasil kerja yang akan dikerjakan nanti adalah meningkatnya praktek kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada memandu perencanaan pembelajaran. Jadi memandu perencanaan pembelajaran. Ibu kepala sekolah pada hari ini itu nanti akan memimpin diskusi bersama Bapak dan Ibu sekalian yang berfokus pada pencapaian tujuan. Baik itu kira-kira prioritas yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan arahan ini bisa menjadi satu wacana untuk kita semua. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Sudiarto Esprit, for the nice speech. The next agenda, and I think this is the main and the content of agenda. That is presentation by the principal of Al-Mazaya Islamic Junior High School, followed by a discussion with the teachers. We invite the principal, Ms. Novita Sari. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear rebels, the supervisor of Al-Mazaya Islamic Junior High School, Bapak Sudiarto SPD. Dear rebels, management Al-Mazaya Islamic Junior High School, Miss Mona and Mr. Rujana. Dear rebels, all teachers, mentors, and Mr. Ustazah. First of all, we thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us these things and mercies so we can get our investigations. Penilaian kinerja kepala sekolah PNKS dari PNM Platform Merdeka Belajar on Tuesday, 10 December 2024. Thank you so much Bapak Mako who has listened in these meetings dan desain bahasa ya. Mr. As we know ya, penilaian kinerja tadi Pak Mako sudah memaparkan bahwa observasi kinerja kita itu adalah memandu rencana pembelajaran. Nah, berdasarkan apa? Dia bisa lihat di situ memandu rencana pembelajaran. Memandu rencana pembelajaran ini based on supervision, Pak ya, atau supervisi ketika bulan Agustus sampai November kemarin gitu. Ya, jadi temuan-temuan juga ya, teman-teman kita supervisi, kita sudah diskusi juga kepada Miss dan Mister terkait dengan hasil dari supervisinya, ya kan? Sebagaimana kita tahu supervisi itu adalah proses pembimbingan guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya agar dapat meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik. Itu ketika saya supervisi di Syura ya di kelas 92 season 3 ya. Dan sesuai dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib melaksanakan supervisi pembelajaran. Di sini kepala sekolah dengan tim ya, dengan wakil kesiswaan dan wakil ya. Jadi kami berdiskusi bermusyawarah Miss Mona, saya dan Miss Salma ya sama Miss Moto terkait apa yang bisa kita capai. Kita fokus dulu satu ayo dulu. Mudah-mudahan next year kita bisa ambil 2, next year dari ketiga. Baik ya Pak ya, kita berproses bareng-bareng. Ya lanjut lagi. Nah di sini tujuan supervisinya Miss Mister di semua sekolah melaksanakan supervisi tadi untuk menjaga mutu pembelajarannya. Yang setelah itu kami melaksanakan kelompok belajar dan akan saya sampaikan hasil temuan dari supervisi apa ya, yang mana akan dilanjutkan dengan diskusi. Iya, dengan supervisi dan itu menjadikan kita pengalaman ya, pengalaman
sebagai profesional. Kita dikatakan profesional, profesi kita dikatakan profesional ya sebagai guru. Berarti bekerja ada aturannya, tupoksinya dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita beban ini adalah tantangan ya, berubah-ubah. Ya ini Pak, instrumen perencanaannya sebelum supervisi biasanya kami sebarkan. Ada bedanya tahun lalu sama tahun ini. Kemarin ada satu poin atau 2 poin gitu ya yang saya coba sesuaikan dengan kebutuhan Al-Mazaya, dikombin dengan kurikulum merdeka. Ini instrumen perencanaan untuk administrasi pembelajarannya. Next lagi nih, ada 11 poinnya. Oke, bisa di zoom. Ini instrumen observasi kelas. Nah, di sini ada kegiatan pendahuluan Pak, melakukan kronologi kelas. Ini kelompok belajar hari ini kurang lebih sudah ada 5 pertemuan untuk kelompok belajar. Hasil dari penyampaian hasil supervisi. Ini lanjutannya Sister pencapaian. Ya, hasil temuan pada mata pelajaran dan tidak kita hanya menemukan di Al-Mazaya ya. But the abbreviation of the hierarchy. Supervisi terdapat beberapa kelompok. Hasil supervisinya saat Agustus Oktober Agustus sampai November itu Pak ke belakang. Nah, kemarin kita temukan bahwa masih ada yang full melaksanakan patroli kelas. Kalaupun ada dilaksanakan, tapi misalnya ditanya openingnya aja, di belakangnya terlupa, ya. Ada kendala kan di semester terkait dengan kronologi kelas? Ini bisa terkait kronologi. Alhamdulillah di teman-teman kawan guru di D3 ini mereka tidak hanya mengajar di satu lembaga. Mereka ada jam sore di lain, kemudian malam. Dan pengalaman program-program di lembaga itu coba kami combine. Harapannya dapat satu konsep yang tepat dan relate untuk keadaan siswa kita hari ini. Karena bagaimanapun latar belakang keadaan siswa kita, ya kemampuan mereka berbeda. Ya bersyukurnya ada supervisi, kemudian evaluasi, dan kami diskusikan bersama. Jadi kami upayakan dengan industri. Jadi kronologi kelas bagus banget ya, bermanfaat banget ya. Berjalan, alhamdulillah. Kalau kami menyadari ya konsisten sampai hari ini dan kami merasakan manfaatnya. Karena lebih ke konsumsi, Alhamdulillah ya, bermanfaat. sangat. Kita bermanfaat sih. Lanjut ya, alhamdulillah. Ada lagi nggak dari misteri yang lain terkait kronologi saat kronologi kelas? Berarti praktek khusus sama tim teaching ya? Ada? Oke, sudah teaching. Ya. Sama aja sudah praktek berpasang-pasangan. Saya sangat juga saya juga mengetahui berpasang-pasangan itu sudah teaching sebelum kita mengajar supaya kita tahu kalau tugas kita di dalam kelas. Alhamdulillah. Saya juga melihat jadi seperti sini Pak tidak hanya langsung, bisa juga tidak langsung karena ada CCTV juga di kelas. Jadi bisa saya sudah bekerja alhamdulillah please do close for ketiga jadi sudah mulai berurutan kalau di kelas sudah ini berkaitan juga dengan yang poin 2 ya, urutan atau langkah-langkah pembelajaran yang diganti gitu ya, karena tadi kan masih ada yang berasal dari lembaga belajar di lembaga lain. Tadi ya bagaimana urutannya sudah dibuat patomnya ya? Iya. Saya mendengarkan sendiri Pak. Tapi bagaimana Ustaz? Kalau bisa jelaskan? Yang ujian Pak, yang nomor 2 belum terlaksana, dan yang lagi belum ada urutan yang lengkap. Ini kita sudah menurutkan di jadi lagi di awal dengan yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu ada kronologi kelas ketika kita selalu doa bersama. Doa bersama ini doa sebelum belajar Al-Quran supaya insya Allah dengan berdoa lebih mudah untuk menghafal, lebih masuk ke anak-anaknya apa yang kita sampaikan. Yang kedua baru kita murojaah itu setiap pagi minimal sebelum kita masuk kelas minimal 10 menit itu murojaahnya, itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas atau dari Al-Baqarah sampai Al-Lail itu murojaahnya. Terus yang ketiga pelajaran tahsin di sini kita memperdalam Al-Quran lagi, memperdalam Al-Quran tentang
yang kelima ada setoran hafalan yang sudah mereka hafalkan, baik yang itu ataupun misalkan kemarin kita ngajar, kita suruh anaknya di rumah untuk murojaah, surah ini, ayat ini kamu hafalkan, besok setor. Alhamdulillah semua rata-rata sudah bisa mencoba apa yang kita sampaikan kepada anaknya. Nah, sebelum penutupan biasanya juga kita beri motivasi, ya, ceramah ke anak-anaknya, motivasi pembelajaran, Al-Quran ini seperti itu. Makanya misalkan Al-Quran ini kamu nanti kalau misalkan Al-Quran bisa membantu kamu di surga nanti untuk menuju surga, bisa bermanfaat juga untuk orang tua kalian, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah penutupan. Jadi kita ada urutannya 1 sampai 6. Sudah kita urutkan, berjalan, alhamdulillah sudah berjalan dengan sempurna insyaallah. Terima kasih sudah ada urutannya. Oke, untuk pengurusan atau membuat makalah pembelajaran 3T adalah dasar atau dari teman lain, dari makalah lain bisa memberikan usulan kepada rekan kita. Aman ya, tadi ya sudah jelasin ya. Alhamdulillah. Nah, terus ini saya kalau 3, saya dapatnya dari link hasil Kombel kemarin. Pasti dapatkan kesulitan membaca Al-Quran. Maksud bagaimana ya? Izin masuk Pak dan Miss. Ini juga berkaitan dengan poin 1 dan poin 2 dan juga dibanding dengan hasil Kombel kita kemarin, bahwa secara praktis memang kita sudah sampaikan tadi oleh Ustaz tadi, namun secara teoristis kita juga suka mencoba melakukan implementasi dari sebuah model pembelajaran yang mana nanti bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu model pembelajaran yang penting kita kenal semua adalah Tansonby Bloom, yang mana nanti Tansonby Bloom itu adalah yang meningkatkan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, kemudian kita coba interpretasikan dengan kondisi realita yang terjadi di sekolah ini, yang mana model Tansonby Bloom ini biasa dipakai di pendidikan training biasanya. Kemudian kita coba melakukan diskusi dan kita pelajari, kemudian kita jawabkan dalam bentuk metode yang sifatnya praktis di sekolah Al-Mazaya, terutama di SMP. Nah, untuk kesulitan itu kita mengadakan identifikasi di awal, bagaimana nantinya sebenarnya Miss Vita tadi, layaknya semua orang itu tidak semua bisa ahli di semua bidang. Reminder juga buat kita, buat teman-teman yang laki-laki, bahwa laki-laki itu tidak hanya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi juga bagaimana kita berperilaku selayaknya sudah tercatat dalam Al-Quran, akhlakul karimah ya. Nah, kalau sejati laki-laki sama pendidikan agama Islam tidak jauh beda gitu kan. Dan di sini kita sebutnya Islamic Studies. Jadi tidak hanya hafalannya aja, mudah-mudahan akhlaknya juga tadi kan sudah ada di salah satu urutannya ya Sir ya. Salah satu urutannya itu ada ceramah. Berarti ini pertemuan yang cukup menggembirakan sih. Iya, dari perspektif yang kemarin sudah sharing ke Miss Dian. Alhamdulillah banget kita lihat Miss juga bilang soalnya Miss ya. Kita ambil mirip-mirip soal literasi bahasa Indonesia. Iya, yang kita harapkan kan tidak hanya membaca tapi paham. Ya, betul. Thank you ya. Semoga konsisten literasinya diterapkan kelas 7, 8, 9. Kalau bisa kelas 9, nah ini terkait dengan karya Bapak Pelajar Indonesia ini. Nah, jadi untuk engagement ini si siswa itu akan diberikan pelajaran tambahan lagi oleh mapel atau guru yang bersangkutan. Kalau laki berarti guru laki yang akan mengajarnya. Ya, kita lanjut ke mapel selanjutnya yaitu bahasa Indonesia ya. Untuk bahasa Indonesia, nah di sini pembelajaran bahasa Indonesia yang mana sekolahnya menggunakan berbasis bahasa Inggris ya Miss ya. Ini salah satu untuk semua mapel sih. Adalah tantangan buat guru bahasa Indonesia. Di sini hasil dari supervisi ya, Mister, penggunaan bahasa Inggris di mata pelajaran bahasa Indonesia. Gitu kan? Ini adalah tuntutan dan tantangan bagi kita semua, terutama guru bahasa Indonesia.
Dan Miss Widya, apakah ada kendala Miss gitu kan? Saya izin masuk. Boleh Miss. Untuk saya sendiri pribadi ya, awalnya saya merasa cukup kesulitan, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang juga sudah mulai bisa untuk penggunaan bahasa Inggris ketika proses belajar mengajar, terutama di saat opening dan closing. Untuk pada saat proses pembelajaran itu saya juga masih belajar dengan tim Inggris, dengan guru-guru rekan-rekan dari bahasa Inggris, sambil berdiskusi dan belajar mengenai kosakata, penambahan kosakata yang didapat diucapkan ketika pembelajaran. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai bisa untuk apresiasi, instruksi pada siswa ketika saat pembelajaran juga sudah mulai menggunakan bahasa Inggris. Jadi belajar dengan bahasa Inggris Iya, ya. saya sangat-sangat terbantu dengan rekan-rekan bahasa Inggris, juga dengan rekan saya, Miss Yura. Alhamdulillah kita saling bantu. Jadi ini apa namanya, saling membantu antar mapel ya. Ya, betul. Nah tadi lanjut nomor 2 untuk kebiasaan literasi gitu kan, karena sebagaimana kita tahu kemarin saya punya proyek sama Miss Yura yang terkait dengan kebiasaan literasi gitu. Jadi saya baru ingat lagi gitu kan, karena kesibukan kita berbagai macam program, saya mau tanya lagi tentang konsistensi pembiasaan literasi di kelas nih, terutama bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk pembiasaan literasi itu masih tetap terus kita lanjutkan, Miss. Saya juga melanjutkan koordinasi dengan Miss Widya terkait pembiasaan literasi. Kita mulai dari kelas 7 ya, Miss, ya, kelas 8 dan juga kelas 9. Nah, yang mana salah satunya adalah setiap akhir pembelajaran, biasanya di awal bisa juga di akhir pembahasan atau bab, itu kita nanti ada namanya menuliskan, merefleksikan buku. Jadi mereka nanti sebelum, misalnya kita instruksikan dulu beberapa hari sebelumnya nih, di hari 2 hari Ya, jadi mungkin salah satunya kita kan kita dunia sekarang adalah dunia teknologi. Jadi mungkin bisa saja coba dipublikasikan melalui media online. Jadi harapannya sih kita dorong sama-sama anak-anak untuk menulis, kemudian pantauan dari tim teacher untuk bagaimana sih tata penulisan yang baik, titik koma dan sebagainya. Kemudian nanti tim dari media online mereka biasanya sih memilih ya mana yang memang bisa diterbitkan atau bagaimana seperti itu. Jadi bagus ya, bisa kita gunakan Madi gitu kan, kita bisa coba karya siswa kita ke online. Kalau bisa di online itu ada seleksinya ya. Gimana sih? sejauh ini Miss untuk yang mengerjakan ini itu udah pernah coba sih ya, jadi kembali udah cuman kalau tadi ya kita tahu sistemnya tapi tadi bisa itu sih yang harus per bulan. Sejauh ini kita hanya kayak coba untuk kalau ini ada tugas ini terus kita tempelkan, bisa mungkin apresiasinya seperti ini sampai kayak gini sampai. Wah, ide bagus nih ya. Alhamdulillah nih. Kalau misalnya kita diskusi kayak gini kan enak. Banyak kepala, banyak ide ya Pak ya. Oke, thank you ya buat bahasa Indonesia, istiqomah, saya tunggu karyanya di bahasa Indonesia. Bisa juga nih bahasa Indonesia combine dengan kolaborasi dengan bahasa Inggris. Tadi saya kan berbahasa Inggris dengan wah. Muncul deh idenya. Ya lanjut ya kita ke kelompok bahasa Inggris. Nah disuruh juga ada guru bahasa Inggris Pak. Oke, di sini saya untuk bahasa Inggris maka saya dapatkan dari hasil Kobol tadi yang kelompok belajar. Nah data ini menyebutkan bahwa terdapat siswa yang kurang fokus dalam belajar bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris ini adalah salah satu unggulan Almazaya ya. Jadi bagaimana Miss, kenapa mereka bisa kurang fokus? Sudah temukan kan? Terkait dengan problem siswa kurang fokus dalam belajar bahasa Inggris. Pertama kali masuk kelas itu jujur cukup kaget. Hampir semuanya menggunakan laptop atau tab. Sedangkan kalau sebelumnya biasanya hanya menggunakan smartphone biasa.
dan mereka sangat ready dengan itu. Namun setelah saya lihat lagi, apa yang mereka lakukan itu adalah game online, dan juga ada media sosial, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Jadi pada saat di kelas kami berusahakan untuk mengadakan ice breaking. Jadi pemanasan itu sesuai kayak apa? Setelah itu baru nanti kita masuk ke materi kita. Jadi biasanya saya menggunakan yang bergerak, they need to stand up, ya benar stand up daripada hadap ke layarnya. Lalu pas sudah masuk kelas, baru tuh kita bisa menggunakan materi online, quiz online seperti quizzes atau Zoom. Jadi mereka tetap menggunakan device seperti itu. Izin menambahkan, mungkin karena generasi sekarang ini generasi apa ya? Generasi Alpha, generasi Z, yang mana mereka itu melek teknologi ya, bisa semua. Jadi dia harus berinovasi. Bagaimana caranya mereka bisa fokus? Kan tadi masalahnya itu pada gadget ya. Nah, jadi gadget itu yang bisa kita jadikan media untuk mereka mengajar. Mungkin bisa main game lewat apa tadi, wordball, lewat quizzes. Jadi mereka bermain sedikit saja. Belajar quizzes, Izin penekanan Pak, itu sudah diterapkan di awal saya. Karena kita kelas yang semester ya, jadi semua media pembelajaran, buku, semuanya itu Pak. Oleh karena itu makanya anak-anak di sini sudah terbiasa menggunakan iPad, laptop, dengan tantangan juga buat teacher semua di sini, gimana mengemas pembelajaran supaya tadi bisa dalam bentuk elektronik dan juga dilaksanakan dalam saya Pak. Iya, mulai sambil belajar ya. Karena mereka emang menggunakan laptop, masih kita ulang sedikit, jadi kita konten lagi. Jadi masih nah, jadi menurut saya juga itulah memang ini konsep pembelajaran ya dari Indonesia guru dengan siswa. Di mungkin di awal itu disepakati misalnya kalau belum diskusikan berarti belum boleh. Nah itu salah satu upaya kita untuk menerapkan sikap disiplin pada siswa dan mengetahui batasan-batasan. Betul. Ya, saya pernah belajar ya, bisa kita semua. Walaupun bisnis-bisnis baru saya percaya bahwa bisnis semua kelas dengan baik. Banyak banget inovasi tadi kan. Ada misalnya belajar kartu, bisnis, terus apa lagi ya, ada media pembelajaran online ya. Poin 1 dan 2 gabung ya siswa dengan gadget. Kita memakai laptop juga ya kan. Kita harus berinovasi secara kreatif ya, benar-benar kreatif, berinovasi baru untuk pembelajaran supaya mereka tidak hanya fokus dengan gadgetnya, di bahasa Inggris itu ada materi yang berulang ya, materi bahasa Inggris yang berulang dari kelas 7 atau 9 ya. Itu cara inisiasi yang selanjutnya. Iya. Bagaimana Miss? Izin masuk ya. Iya. Untuk materi yang berulang itu kemarin saya dapatkan di kelas saya di kelas 8. Jadi ada beberapa anak yang protes ke saya, "Oh Miss, kita belajar simple past lagi." Yang mana simple past itu sudah kita pelajari di kelas 7. Mungkin ketika kita menemui masalah seperti itu, hal yang pertama kita lakukan itu adalah memberi pemahaman kepada siswa. Untuk bahasa Inggris sendiri, memang kata saya materinya itu akan berulang dari kalian SD, SMP, SMA sampai kuliah pun akan tetap belajar simple past, present tense. Yang membedakan itu adalah bentuk dari teksnya. Nah, ketika SMP mungkin bentuk teksnya itu lebih sederhana. Ketika SMA mungkin enggak lebih rumit. Dan nanti kalau misalnya kuliah beda lagi pembahasannya, mungkin pembahasannya lebih bernegara. Jadi menurut saya kalau yang materi berulang itu adalah pemahaman. Jadi tergantung gurunya, misalnya simple past kalau misalnya kita menjelaskan di dalam kelas cuma rumus, misalnya
Francis, yang mana anak-anak itu dia lebih tertarik dengan banyaknya gambar. Kalau misalnya tulisan, bagi bapak tulis itu mereka cepat bosan di dalam kelas. Tapi kalau misalnya kita sebagai guru melek dengan teknologi, kita bikinkan PPT yang menarik, kita bikinkan kuis atau kita bikin game yang menurut mereka tidak membosankan, itu mereka akan lebih tertarik dalam belajar. Oke, itu berarti perbedaan capaian pembelajaran yang jenjang tujuan. Nah, ini pelajar bahasa Inggris yang mana sekolahnya itu berbahasa Inggris ya Miss ya. Kita harapkan bahasa Indonesia ini untuk berbahasa Inggris aktif 80% ini. Apakah sudah 100% mungkin ya? Izin menjawab ya. Kebetulan saya adalah guru bahasa Inggris dan tim bahasa Inggris juga. Jadi benar yang ditulis di situ untuk siswa itu adalah 80%. Kenapa ada angka 80%? Karena itu selaras dengan visi misi Al-Mazaya. Juga bahasa Inggris selain tadi disampaikan bahwasanya T3P itu adalah unggulan bahasa Al-Mazaya, bahasa Inggris juga menjadi salah satu keunggulan dan keunikan dari Al-Mazaya itu sendiri. Kenapa saya bilang unik? Karena Al-Mazaya tidak hanya mempunyai program dan pembelajaran bahasa Inggris sebagaimana disediakan oleh pemerintah, akan tetapi Al-Mazaya juga mempunyai English practice yang kita sebut di sini adalah English development, itu langsung praktek, skill dan lain sebagainya. Dan untuk siswa dari kelas 7, 8 dan kelas 9 semester 1 atau dalam artian semester 5 yang sudah itu benar adanya 80%. Akan tetapi setelah mereka belajar dan banyaknya kegiatan yang menggunakan bahasa Inggris di semester 6 atau kelas 9 semester 2, they have to speak English 100% pelaksanaan karena sesuai dengan tahapan dan metode yang kita pilih. Alhamdulillah kelas 9 semester 2 nanti akan diterapkan 100% English. Ini juga terbukti dengan kelulusan kita. Nanti di semester 2 itu Pak, mereka akan ada KTI, kemudian ada presentasi di depan orang tua, what they got for 3 years ya, during Al-Mazaya. Mereka akan presentasi di depan orang tuanya, mereka akan membuat PPT yang baik, yang benar, yang bagus, seperti itu. Kemudian mereka juga akan mempresentasikan dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut lagi. Ini salah satu visi ya. Sebenarnya dari sekian banyak penjelasan ada satu orang, hanya berapa persennya gitu Pak. Satu kali yang saya temukan penjelasannya kurang tepat gitu kan. Kurang tepat ini makanya kita adakan pombel di kelompok belajar. Karena kan yang namanya guru ya, kalau kita kan guru itu manusia, tidak ada yang sempurna. Pas terkena supervisi mungkin lagi gugup kali Pak. Iya. Kenapa ya? Fokusnya sudah benar. Pas penjelasan ada perkaliannya kan, ini punya apa namanya? Nah, sebelah sebelumnya nggak tepat, tapi dikoreksi oleh siswa gitu. Karena dikoreksi oleh siswa, dikoreksi lebih kenapa kok ini kali ini jadi seperti ini gitu. Semuanya pasti pernah mengalami itu ya, Mister ya. Makanya di sini untuk selanjutnya ketika di asal orang itu next untuk supervisi yaitu pendampingan dari guru senior. Iya, supaya sama-sama untuk mapel matematika ya. Saat ini saya temukan saat supervisi dari pembelajaran sudah digunakan, alhamdulillah. Namun ada yang berdasarkan dibutuhkan ya dari internet. Nah, itu sudah tadi sudah modifikasi ya, sudah dimodifikasi oleh Mas yang bermatematika. Adanya supervisi yang dilakukan oleh kepala unit, masukan-masukan yang diberikan kami terima dengan baik.
Iya, dari ATM Armali, Guru dan Komunikasi. Kemudian juga sudah ditindaklanjuti juga dari Kepala Unit Kepala Sekolah kemarin memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti workshop peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ya. Kemarin bersama dengan tim Bahasa Indonesia juga mendapat kesempatan ikut workshop sekota Banjarmasin selama 2 hari. Ya betul, jadi kemarin sudah diberikan kesempatan oleh kepala sekolah juga kan bersertakan workshop meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi sekota Banjarmasin. Juga ikut kemarin pengabdian masyarakat di Ulang dan kemarin diberi kesempatan itu terkait masalah kontekstual matematika. Jadi matematika tidak hanya rumus tadi, tapi bisa juga dikaitkan dengan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Dan itu juga sudah kita rasakan di Almazaya ya. Kita punya program Science Math Camp, perencanaan pembelajaran yang sesuai standar. Ya, karena kita pasti tahu jadi pas baru masuk kita harus konsultasi dengan langsung kita perbaiki di bulan sudah ditingkat ya. Karena saya pikir untuk pribadi sendiri untuk workshop kegiatan itu tidak hanya berguna untuk sekolah, tapi juga mandiri teachers-nya. Aktualisasi diri berarti rasa banget kayak upgrade-nya. Nah lanjut ya. Untuk yang kedua ini hasil supervisi juga sesuai dengan misi Almazaya yang sudah dijalankan kemarin opening, closing, matematika, bahasa Inggris, terus di pembelajaran di jadi masuk saya itu kebetulan kelas 9 sekaligus pengajarnya kelas 9. Jadi untuk kelas nanti itu untuk visi-misi itu kan tercapai 40%. Tetapi untuk kelas 9 di semester 2 itu sudah konsultasi dengan Miss Nurul untuk soal matematikanya untuk ulang hariannya itu nanti bahasa Inggris. Nah itu akan dikombin soalnya itu untuk penerapan ke orang tua juga kan bapaknya. Dan kebetulan saya wali kelasnya, jadi mau nggak mau harus ngikutin lah kata-kata siswa. Kalau enggak saya yang malu nanti makan bapaknya. Jadi setidaknya saya untuk matematika wali kelas mereka menyontohkan yang bahasa Inggris, tapi nanti untuk semester 2 soalnya kesepakatannya semester 2 dengan Miss Nurulnya. Ya, kata pakai semester 2. Kita mau jam wali kelas. Wali kelas ini kalau ada wali kelasnya nggak susah. Ya, saya rasa tidak hanya matematika, jadi kita tidak bukan fokus matematika terus tuh bahasa Inggris dan semua hafal ya. Kita coba untuk English practice-nya. Nanti bahasa Inggris senang nih, kan pasti bahasa Inggrisnya terasa. Ya, iya. Lalu saya juga. Iya, kita sudah mendapatkan beberapa poin yang sangat luar biasa. Dimulai dari tadi ya mencetuskan taksonomi dulu, taksonomi dulu Anderson. Dan ketiga pembedaan kemampuan kognitif siswa ya, ini biasanya digunakan di eksak. Tapi ketiga berani untuk memunculkan taksonomi dulu di daerah bisa buat jadi intervensi karena terpakai semuanya. Lanjut lagi tadi taksonomi dulu ya di Tiga-Ki, saya harap semua memakai itu. Terus ya saya tunggu untuk format modulnya ya next semester. Format modulnya tadi sudah ada urutannya, mulai kronologi, pembukaan kronologi, terus tadi kalau masalah ada ceramah atau ceramah ya atau tafsir, lanjut ziyadah atau setoran hafal. Saya tunggu untuk next semester rilis, berarti ini adalah produk pertama dari ketiga hasil dari PKKS. Lanjut lagi untuk bahasa Indonesia tadi ya, bahasa Indonesia juga ditunggu untuk karyanya, baik itu tadi berupa cetak, buku ataupun online. Kita bisa kasih challenge untuk siswa kita. Sampai kita dulu.
boleh itu berupa cetak atau online ya. Terus tadi ada apa? Bahas dari Miss Ayu kalau saya siapa ya? Saya lupa nih. Pembiasaan tanda baca ya, itu juga salah satu fokus kita ya. Ya, ejaan tanda baca titik koma, jangan sampai nulis WA caps lock semuanya. Dan juga kerjasama yang akan rumpun. Bisa yang tadinya cerpennya berupa bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris, diriliskan di media online berbasis internasional. Kita coba itu ya. Karena ini salah satu temuan di akreditasi juga ya. Kita sudah mau kita standar nasional aja, kita coba untuknya ke internasional. Kalau siswanya lolos, berarti Masya Allah sekali, ya kan? Ijazahnya bisa dibayarkan seperti apa hebatnya. Lanjut untuk bahasa Inggris, tadi ya, karena zaman sekarang tidak bisa kita lepaskan sama manusia dengan gadget. Ya bagaimana caranya kita, kreativitas kita untuk mengkombinasi antara pembelajaran dan games ya. Betul. Terus tadi program belajar untuk mapel ya, tambahan usul dan syura. Di reminding juga buat kita itu program belajar di awal pertemuan. Setiap semester mungkin bisa di refresh lagi. Ya, materi berulang bisa ditanggulangi dengan pembedaan capaian, tingkat capaian. Kalau misalnya di kelas ini mungkin memahami, di kelas 8 bisa apply, kelas 9 bisa clear, menghasilkan karya. Nah, itu untuk matematika, kita tunggu rilis English practice for team math. Yes. Insya Allah akan didukung oleh tim English ya, kita saling mendukung. Saya juga sama, saya kelompok sama bisa-bisa seperti ini, saya pun kemarin sudah melakukannya sama anak-anak. Walaupun tidak selalu bahasa Inggris, tapi kita coba untuk konsisten. Karena kan siswa itu guru itu adalah di buku dan di tiru ya, buku dan di tiru. Siswa itu melihat they know they learn. Ya, mereka tahu dan mereka belajar. Dan untuk semua makro juga kita semua kolaborasi sekarang sudah jangan bukan kompetisi lagi antara orang Baiwan atau perkelompok bersil-sil, tapi kita kolaborasi untuk menghasilkan sebuah karya untuk membangun Al-Mazaya. Ya. Mungkin itu saja Pak kesimpulan dari saya. Thank you so much Miss dan Mister yang semangat. Terima kasih Miss Mister, Pak Niko, cukup setia. Mudah-mudahan kita tidak hanya berdiskusi tapi memfollow up hasil PKKS lainnya. Ini juga salah satu refleksi buat saya yang harus seperti ini, membuka wawasan kita semua ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya balikin lagi ke Isu ya, sama Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara kita kegiatan hari ini untuk penilaian kinerja kepala sekolah atau pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui PMM bisa berjalan lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat diskusi ini hidup berjalan hidup gitu saja. Ini kan ada yang canggung gitu ya. Kalau begini katakan ada pendatang baru, biasanya pendatang baru tuh malu gitu ya. Pendatang baru kali ini luar biasa. Dan saya lihat di sini kerjanya alhamdulillah luar biasa. Okay, I say thank you very much to all the teachers for the nice discussion, and thank you especially to Ms. Novita for the informative presentation and discussion. Ladies and gentlemen, to all staff teachers here, we have reached the closing of today's event. So let's close our agenda today, our program today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah.